Oke pemirsa, kita berjumpa lagi di PAIDI GP. Sekarang kita berada di Valencia, Spanyol, melakoniakan Jorge Paidi akan melakoni race keempat pramusim Jorge Paidi Wildcard. Setelah penampilan yang cukup signifikan kemarin, di mana di Jerez posisi 10, Mugello posisi 11, dan di Sangserin berada di posisi 6, Jorge Paidi mendapatkan beberapa penawaran yang cukup signifikan. Ya, akhirnya manajer pribadi Jorge Paidi mendapatkan beberapa penawaran. Kita lihat penawarannya nanti seperti apa. Ada beberapa tim yang memberikan penawaran. Kita akan lihat mana yang dipilih oleh Jorge Paidi. Oke, untuk tim yang pertama yang memberikan penawaran adalah ada dari Avan Tekno. Avan Tekno KTM pemirsa, yang dimanajeri oleh Aki Ajo. Di sana ada pembalapnya di kelas Ajo, termasuk baru Avan KTM ini pemirsa. Apakah KTM akan menarik hati Jorge Paidi untuk bergabung bersama mereka? Kita lihat saja nanti ya. Kemudian ada lagi Ambrosio Racing yang digawangi oleh Fiorenzo Caponera. Mereka berada di peringkat 29 pembalap terbaiknya di musim sebelumnya. Di sana ada Brad Binder bersama Danny Webb menggunakan mesin Honda dari Sutter Honda. Kemudian ada lagi Onge Tarifakul tetap berusaha keras untuk bisa mendapatkan Jorge Paidi. Sepertinya mereka sangat terkesan dan penampilan Jorge Paidi pemirsa, sehingga mereka menawarkan kembali untuk menjadi wildcard dari Onge Tarifakul yang menggunakan mesin FTR Honda. Di sana ada Alexis Masbo. Ya, tim mana yang dipilih oleh Jorge Paidi? Kita lihat. Ternyata Jorge Paidi memilih Avan KTM pemirsa, dan dari manajer pribadi manajer Avan KTM Aki Ajo menargetkan untuk Jorge Paidi berada di posisi 12 di Valencia ini, dan dari manajer pribadi Gianluca Russo menargetkan untuk bisa mengalahkan Danny Webb. Apakah berhasil Jorge Paidi sesuai target? Kita tunggu saja. Oke, kita lihat dulu seperti apa hasil dari free practice kemarin. Di posisi pertama ada Maverick Vinales dengan 1 menit 38 detik. Ada Alex Rins, ada Luis Salom, dan juga keempat ada Arthur Sisis. Di nomor 9 ada Danny Webb, dan Jorge Paidi sebenarnya belum tampak di 10 besar pemirsa. Berada di posisi paling akhir di posisi 20 Jorge Paidi. Apakah masih mengalami kesulitan motor baru? Ya, kita lihat saja seperti apa. Kita sedikit sneak peek di kualifikasi di Valencia ini seperti apa kemarin. Hasil free practice ternyata Jorge Paidi masih di posisi 20 pemirsa. Apakah masih kesulitan untuk melakukan menemukan settingan motor? Ya, kita sudah mulai aja. Sedikit sneak peek di kualifikasi Jorge Paidi di Valencia ini. Di posisi pertama 1 menit 45 detik. Tapi seperti yang kita ketahui dari hasil free practice sebelumnya bahwa posisi pertama adalah 1 menit 38 detik. Sekarang Jorge Paidi menurun di posisi kedua dengan tercepat 1 menit 40 detik. Ya, mungkin Jorge Paidi berada di tim baru Avan KTM ini. Memang secara pribadi mungkin Jorge Paidi menargetkan untuk bisa berada di tim KTM. Oleh sebab itu kemarin di 3 tim yang sebelumnya semuanya menggunakan mesin Honda, Jorge Paidi berusaha untuk memberikan impresi yang sangat-sangat bagus terhadap tim-tim yang lain, sehingga seperti Avan KTM sendiri akhirnya mencoba untuk memberikan penawaran kepada Jorge Paidi untuk bisa bergabung
walaupun hanya sebagai wild card di pramusim keempat di Valencia Spanyol ini. Seperti yang kita ketahui bahwa KTM memang cukup superior di kecepatan yang ada di Moto3 ini, sehingga mungkin Jorge Paidi ingin membuktikan talentanya bahwa dengan KTM dia akan bisa lebih maksimal. Dan dari Gianluca Russo sendiri, manajer pribadi Jorge Paidi, ternyata bisa memberikan kesempatan Jorge Paidi untuk bisa bergabung sebagai wildcard di Avancakan. Kita lihat seperti apa hasil lap. Oke, 1 menit 40 detik, 4. Oke, seperti apa hasil kualifikasi? Dan ternyata hasil kualifikasi di nomor 1 ada Luis Salom dengan 1 menit 30 detik, ada Maverick Vinales, ada Alex Rins nomor 3, dan Newart di nomor 8 terbaik 1 detik, 6. Kemudian ada Francis Ubanaya di nomor 18, posisi 18. Jorge Paidi masih kesulitan sepertinya pemirsa untuk menemukan settingan motor yang terbaik dengan KTM ini, karena mungkin powernya besar mungkin pemirsa ya. Tapi kita lihat seperti apa di race Valencia nanti. Good morning from the Ricardo Tormo circuit in Valencia. Oke, race akan segera dimulai. Apa Jorge Paidi walaupun dari posisi 20 bisa membuktikan bahwa dia bisa mencapai target di posisi 12 di pramusim keempat Valencia Spanyol ini. Oke, kita lihat di grid pertama ada Rins, ada Vinales, ada Salom, ada Sisis di row kedua, Khairuddin di row kedua juga, ada Binder di row keempat, ada Ajo di posisi kelima, row kelima, Jorge Paidi bersama Baldassarri di row terakhir. Kita segera saja mulai balapannya Valencia Spanyol ini. Gaspol, Jorge Paidi di depan ada Ferrari, ada Carrasco mencoba mendahului Carrasco, ada McPhee juga di depan. Jorge Paidi mendahului McPhee di tikungan pertama. Oh, terjadi crash. Jorge Paidi crash. Ya, Jorge Paidi sepertinya disenggol dari belakang. Oh, akhirnya crash dan jatuh ke posisi ke-20. Kembali Jorge Paidi ke posisi 20. Dia harus berusaha keras untuk mengejar semua yang ada di depan. Dia terpaut 4 detik dengan McPhee di depan. Jorge Paidi crash, dan sepertinya sedikit kesulitan dia setelah crash tadi. Apakah terjadi kendala dengan motornya dan dia sedikit lambat sepertinya, dan kontrol terhadap motornya sepertinya sedikit susah Jorge Paidi. Tapi apakah dia akan menemukan ritmenya kembali? Terpaut pada di depan dengan McPhee. Jorge Paidi posisi 20 pemirsa setelah crash di tikungan pertama. Dari belakang disenggol saja tadi, sehingga Jorge Paidi tidak bisa mengendalikan motornya dan harus crash di tikungan pertama. Oh, semakin mendekat Jorge Paidi dengan McPhee. Apakah Jorge Paidi sudah bisa menemukan ritmenya kembali? Karena juga motor KTM ini cukup signifikan dan cukup superior di kecepatannya. Tikungan terakhir Jorge Paidi 1 menit 44 detik. Salom mencatatkan waktu tercepat. Ya, ternyata mencatatkan waktu yang cukup signifikan juga, dengan McPhee sekarang terpaut 2 detik di depan. Jorge Paidi mencatatkan 1 menit 53 detik. Ternyata banyak yang take over Miller. Jorge Paidi semakin dekat dengan McPhee di depan. Ya, tikungan Jorge Paidi di depan, ada McPhee terpaut 0,3 detik. Jorge Paidi tikungan. Iya, oke, akhirnya hampir saya bersenggolan dengan McPhee. Jorge Paidi berhasil mengambil dari dalam McPhee. Di depan masih ada Miller.
Apakah Jorge Paidi berhasil mengovertake Miller? Jorge Paidi, Miller, ada Vinales, Isaac Vinales juga. Oh, hampir saja tadi. Jorge Paidi mengambil desain Vinales dan Miller juga. Dua pembalap sekaligus. Dan di depan ada Ferrari. Jorge Paidi mencoba. Crash lagi Jorge Paidi dengan Ferrari. Jorge Paidi tidak bisa mengekalkan motornya dan harus bertabrakan dengan Ferrari. Dan sekarang kembali lagi ke motor. Jorge Paidi berada di posisi 19 lagi. Di belakang ada Ferrari. Jorge Paidi crash dua kali pemirsa. Apakah Jorge Paidi bisa melanjutkan balapan dengan motor yang sudah crash dua kali? Khairuddin tercepat 1 menit 40 detik. Jorge Paidi crash dengan Ferrari, di mana Jorge Paidi terlalu cepat sepertinya memacu motornya sehingga tidak bisa mengendalikan ketika di depan ada Ferrari. Kurang bisa untuk melakukan pengereman Jorge Paidi sehingga terpaksa harus menabrak Ferrari, dan Jorge Paidi dan Ferrari tadi terjadi crash. Sekarang Jorge Paidi berada di posisi 19 lagi pemirsa. Di belakang ada Ferrari, di depan masih ada beberapa pembalap, ada Miller. Apakah Jorge Paidi berhasil mendahului lagi Miller di depan? Jorge Paidi, oh ada McPhee di depan. Oke, berhasil didahului oleh Jorge Paidi. Oleh McPhee, hampir saja. Ada McPhee dari belakang. Ada Isaac Vinales juga oleh Jorge Paidi, tapi tidak bisa, sedikit slip dan keluar dari jalur Jorge Paidi tadi. Jorge Paidi mencoba memaksimalkan lagi di tikungan, namun dengan power yang besar dengan KTM. Jorge Paidi mencoba mengambil Isaac Vinales. Jorge Paidi mengambil dari dalam. Oke, ternyata bisa mengovertake Isaac Vinales. Jorge Paidi berada di usia 17 sekarang. Di depan ada Miller. Jorge Paidi coba untuk mengambil Miller dari luar. Oh, masih belum. Jorge Paidi dengan kecepatan motornya mengambil Miller dengan sebegitu mudahnya, kemudian menikung lagi, dan sekarang kembali ke tikungan terakhir. Jorge Paidi langsung naik di posisi 16 dari posisi 20 saat start. Tikungan terakhir Jorge Paidi. Semakin cepat sepertinya pemirsa Jorge Paidi, dan semakin menemukan ritmenya kembali dengan KTM ini. Memang diketahui bahwa KTM ini cukup cepat. Jorge Paidi menjadikan waktu 1 menit 43 detik, terpaut 3 detik dari yang dicatatkan oleh Khairuddin sepertinya tadi. Tikungan pertama di depan mencoba untuk mengambil lagi pembalapan di depan. Ada dua pembalap di depan. Jorge Paidi mencoba maksimalkan, sedikit keluar, mencoba maksimalkan untuk selalu berada di race line paling dalam. Jorge Paidi, sepertinya motornya Jorge Paidi tidak semaksimal saat pertama tadi pemirsa, karena sudah dua kali crash, di mana sepertinya dia roda belakang sudah cukup spin dan split out dan tergelincir, lebih sering tergelincir pemirsa. Apakah karena adanya kerusakan atau mungkin ban yang telah habis reaksinya? Oke. Tapi kalau ban saya rasa masih belum habis karena masih berjalan setengah lap. Jorge Paidi mencoba untuk mengejar dua pembalap di depan. Banaya, di depan ada Banaya. Jorge Paidi di depan ada Banaya, mencoba Jorge Paidi mengambil Banaya. Jorge Paidi memaksimalkan kecepatan motor yang superior ini. Tikungan terakhir, sedikit berbahaya. Jorge Paidi di track lurus memaksimalkan di kecepatan sekarang sudah 150 km per jam. Semakin bertambah kecepatannya. Catatan waktunya di perolehan 1 menit 43 detik. Selisih 1,8 detik dengan Banaya di depan. Francisco Banaya. Jorge Paidi tikungan pertama memaksimalkan. Di depan ada Banaya, ada 3 pembalap di depan. Ada Banaya mencoba diambil oleh Jorge Paidi. Jorge Paidi di line race paling dalam.
mencoba memaksimalkan kecepatan di tikungan. Ada Banaya di depan. Apakah berhasil OGPD mengambil Banaya? Sedikit melebar. Oh, masih belum. Di depan ada Banaya. OGPD mendekat ke Banaya, sedikit melebar keluar dan semakin dekat. OGPD mengambil dari dalam. Apakah berhasil? OGPD berhasil mengambil Banaya dan sekarang tikungan berikutnya ke kanan. Oh, di belakang masih ada Banaya. OGPD mencoba untuk mengambil kembali Baldassari, ternyata di depan selisih setengah detik. OGPD mencoba untuk mendahului Baldassari. OGPD dari luar. Oh, sedikit hampir saja bersenggolan dan sekarang OGPD sedikit keluar dari race line. Apakah dia kembali mencoba untuk mengambil Baldassari? OGPD dengan late braking berhasil bertenggolan dengan Baldassari. OGPD mengambil dalam. Cukup berbahaya manuver yang dilakukan oleh OGPD. Kita lihat catatan waktunya 1 menit 40 detik, lebih cepat dari lap sebelumnya. Sisa 3 lap lagi pemirsa. OGPD di bulan pertama mencoba untuk mengejar pembalap yang di depannya karena target yang diberikan oleh manajer dari Avan adalah ada Masbo di depan. Alexis Masbo, ada Masbo. OGPD mencoba mengambil dari dalam. Masbo dicoba diambil dari luar dan sekarang tikungan kanan. OGPD mengambil dari luar. Oke, masih belum. Alexis Masbo mendahului kembali OGPD mengambil dari dalam. Masih belum bisa. OGPD dari luar ternyata pemirsa. Sekarang tikungan berikutnya di depan ada 2 pembalap lagi di depan pemirsa, di mana target OGPD di race pramusim keempat Valencia ini adalah posisi 12 minimal. Masbo sedikit melakukan manuver berbahaya dengan menyenggol belakang OGPD. Di depan ada Antonelli OGPD mengambil Antonelli dari dalam, belum bisa dari luar, OGPD dari dalam kembali mencoba untuk mengambil Antonelli. OGPD berada di belakang Antonelli, mengambil dari dalam OGPD. Sedikit persentuhan OGPD mengambil dari luar. Akhirnya berhasil. OGPD mengambil dari luar. Antonelli sekarang berada di posisi 12 sesuai target yang ditentukan oleh manajer tim. Di depan masih ada beberapa pembalap lagi. OGPD semakin cepat karena sepertinya semua pembalap dari OGPD adalah pembalap dari Honda dan memang di sini membuktikan bahwa KTM cukup superior di kecepatan, baik kecepatan lurus maupun di kecepatan di tikungan. Sekarang tikungan pertama kembali OGPD mencoba maksimal mengejar pembalap yang ada di depan. OGPD late braking. OGPD apakah bisa mengambil Venati depan bersama San Carlo Honda. OGPD dari luar mencoba mengambil dari dalam kembali di tikungan ke kanan. Ada Venati di depan masih berusaha mengambil. Hampir saja OGPD mengambil dari dalam. Apa bisa? OGPD mendahului Venati dengan sebegitu mudahnya menikung ke kiri, mengambil dari dalam. OGPD sedikit bersenggolan tadi, tapi masih bisa dikendalikan motornya. OGPD mendahului Venati, sekarang berada di posisi 11. Seperti kita tahu tadi, OGPD sempat crash 2 kali pemirsa. Dari posisi 20 kembali ke posisi 20, kemudian crash lagi dan kembali lagi ke posisi 19. Kemudian sekarang OGPD berada di posisi 11. Kurang 1,5 lap lagi pemirsa. OGPD apakah mencoba mengambil Carrasco di depan, selisih 2,7 detik. Apa OGPD bisa mendahului di mana motor sudah terjadi crash 2 kali? Apakah pengendaliannya sudah tetap bisa maksimal? Tidak. Lap ke-7, sebentar lagi masuk ke lap ke-8. OGPD mencatatkan waktu 1 menit 40 detik, selisih 2 detik dengan Carrasco di depan. Apa OGPD mencoba maksimal untuk mengambil Carrasco dan berada di posisi ke-10. Keluar dari lintasan, sedikit keluar lintasan. OGPD harus berhati-hati karena posisi sudah cukup bagus, posisi 11. OGPD braking kembali.
mencoba mendahului Carrasco. Carrasco juga berada di tim Honda. Selisih lebih dekat lagi 1,8 detik. Jorge Paide dengan Carrasco di depan. Sepertinya dia semakin cepat Jorge Paide. Kurang 1,5 lap lagi pemirsa. Apakah Jorge Paide bisa mengambil Carrasco dan merebut posisi 10 dari Carrasco? Kita lihat. Sepertinya begitu mudah Jorge Paide untuk mencapai kecepatan maksimal dengan KTM ini. Walaupun Avan KTM ini tergolong tim yang baru, tetapi Jorge Paide sepertinya berpendapat bahwa yang penting mendapatkan mesin KTM terlebih dahulu, perkara timnya baru atau tim lama dengan mesin yang sedikit superior saya rasa dan kemampuan yang cukup maksimal, mungkin Jorge Paide berpendapat ya pasti bisa bersaing lebih maksimal. Tapi di race keempat pramusim di Valencia Spanyol ini, Jorge Paide sedikit kurang beruntung karena terjadi crash 2 kali, sehingga mungkin target pribadi Jorge Paide berada di 5 besar mungkin, atau berada di 10 besar, belum bisa tercapai hingga lap ke-8. Lap terakhir pemirsa, lap terakhir Jorge Paide menjalankan waktu 1 menit 43 detik, sedikit lebih lambat 1 detik dari lap sebelumnya. Mencoba untuk mengejar Carrasco, mungkin dia ingin mengamankan posisi 10. Walaupun sekarang sudah aman dari target yang diberikan oleh manajer tim, semakin dekat Jorge Paide dengan Carrasco. Apakah bisa? Namun tetap harus berhati-hati. Selisih 1 detik dengan Carrasco. Jorge Paide seperti dia tetap memaksimalkan untuk mengejar Carrasco. Kita lihat late braking dan maksimal kecepatan di tikungan. Jorge Paide mengambil race line yang paling dalam. Jorge Paide kembali mengambil race yang paling dalam. Carrasco di depan sudah semakin dekat. Ini selisih 0,5 detik. Tinggal beberapa tikungan lagi. Carrasco selisih 0,6 detik. Apa Jorge Paide mendapat Carrasco? Jorge Paide late braking. Jorge Paide mengambil dari dalam race line yang paling dalam. Jorge Paide memaksimalkan mendekati Carrasco. Carrasco di posisi 10. Jorge Paide masih 11. Jorge Paide masih keluar. Sedikit melebar Jorge Paide. Dia akan memaksimalkan lagi di tikungan selanjutnya. Jorge Paide mencoba mendekati di tikungan favorit. Jorge Paide kemudian dengan kecepatan penuh. Jorge Paide mencoba di kanan. Carrasco di depan. Jorge Paide apakah berhasil memilih Carrasco? Carrasco berada di luar. Jorge Paide mengambil selain terdalam. Jorge Paide tikungan terakhir. Late braking, ada Carrasco di belakang. Jorge Paide apakah berhasil di posisi 10? Jorge Paide mengambil Carrasco dan finish di posisi 10 pemirsa. Jorge Paide start di posisi 20, finish di posisi 10. Sungguh sangat mengesankan. Ya, kita lihat klasemen atau hasil Podium finishers are making their way race into Parc keempat di Fermé now. Valencia But ini first, pramusim let's have a quick 2013 look ada at the Luis final Salom di standings pertama, for the Maverick race. Vinales kedua, Zulfan Mikhail di posisi ketiga, Alex Rins di posisi 4, Alex Marquez di posisi kelima, ada Jorge Paide di posisi 10. Ternyata masih di bawah target untuk posisinya Jorge Paide sesuai target pribadi. Oke, kita akan berjumpa lagi pemirsa di musim MotoGP 13. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, sepertinya Jorge Paide mendapatkan beberapa penawaran dari tim. Apakah Jorge Paide mendapatkan penawaran dari tim KTM? Kita tunggu di seri pertama Losail Qatar.